Dan di video kali ini saya akan memberikan overview tentang bagaimana proses saya membuat bumper 3D handball ya. Dan ini bukan tutorial step by step, melainkan lebih ke overview. Dan di video ini juga akan banyak tips dan trik yang mana bisa kalian gunakan pada project kalian nantinya. Oke, sebelumnya saya menggunakan software Blender untuk modeling, lighting, texturing, shading, dan rendering. Dan saya juga menggunakan software Premiere Pro untuk masukin musik dan menambahkan glitch di bagian akhir. Oke, jadi bisa dibilang video yang kalian lihat sebelumnya itu adalah video akhir, itu ya pastilah. Tapi sebelum video itu terbentuk banyak proses yang saya lewati, banyak riset, banyak juga yang hal-hal yang saya tambahkan gitu, dan juga banyak kesalahan yang saya buat. Jadi begini, ini adalah video pertama yang saya buat, bisa kalian lihat di sini. Ada LED screen dan ada kerangka di atasnya. Dan saya mikir, well, itu membosankan, ya nggak sih? Akhirnya saya mikir, biasa kerangka itu ada ini lampu. Akhirnya saya masukin lampu lah di sana. Oke, tapi masih terlihat statis gitu. Iya, saya tahu kameranya movement, tapi masih terlihat statis. Kenapa? Karena kamera itu hanya muter doang, kayak turntable. Jadi tidak ada variasi gitu. Akhirnya saya mikir, well, bagaimana kalau misalnya akan ada icon keluar dari LED screen? Kayaknya epic gitu ya. Oke. Akhirnya saya buat, dan begini hasilnya. Nah, kebetulan saya buat itu long take atau jadi satu shot doang. Jelek nggak? Saya jujur pertama kali, mual saya liatnya, jujur mual. Kayak, aduh, nggak deh. Karena memang saya pribadi memang nggak terlalu jago dalam animasi. Ntar lah, belajar saya ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pecah shot aja deh, Jadi shot pertama kameranya movementnya muter, ya kan, circling dengan fokus poinnya dari di screen. Lalu shot keduanya adalah kameranya low angle, mengambil bagian si icon itu keluar, ya, jadi kebuka di screennya. Dan shot ketiga itu adalah track in ke bagian iconnya untuk penegasan bahwa ini loh bumper handball, ini loh icon handball gitu, ya kan. Nah, di sini hal yang harus kalian pelajari adalah ketika shot awalnya movementnya ke sebelah kanan, maka shot berikutnya juga harus ke sebelah kanan. Itu disebut continuity camera movement ya, continuity camera movement. Nah, kenapa harus continuity? Ketika kalian mengganti kamera movementnya ke sebelah kiri, maka itu akan mendistract mata penonton karena dari awal shot kita itu kamera movementnya ke sebelah kanan. Ketika kita ganti ke sebelah kiri, maka mata kita akan berusaha ke sebelah kiri gitu ya. Kayak gini, kita lagi ke kanan, kan kalau misalnya kanan juga kanan juga, nah juga kalau kiri gitu, kayak kaget gitu kita jadinya ya. Jadi kalau bisa kanan ya kanan gitu. Kalau misalnya mau ganti ke kiri, kalian harus tambahin insert lagi, mungkin tambahin shot apa gitu ya. Nah, dan juga di shot ketiga adalah track in ya, untuk menjadi penegasan bahwa ini loh icon handballnya itu seperti ini gitu. Dan itulah proses saya, bagaimana saya melewati dan banyak hal yang saya pelajari dari pembuatan bumper tersebut. Nah, sekarang kita ke Blender untuk melihat bagian modeling, lighting, material ya. Langsung kita saja ke Blender. Nah, kalian bisa ngelihat di sini, ini adalah shotnya, ya enggak? Kamera awalnya circling ke sebelah kanan, lalu sama juga ke sebelah kanan juga movementnya, dan ada icon keluar dari sana dan jatuh. Dan kalian bisa lihat di atasnya juga banyak lampu dan spotlight, yang mana nantinya akan kita tambahkan volumetric sehingga ada efek seperti gutter rays yang keluar dari lampu sorotnya. Oke, pertama dari modeling si LED screen. Ini cuma simple doang, LED screen, ya enggak? Jadi saya cuma tambahin si silinder, lalu saya cuma bikin edit mode, tambahkan ini ke atas, ya enggak, lalu extrude, scale, lalu saya insert, lalu saya extrude ke belakang. Nah, jadinya seperti ini. Lalu gimana cara animasinya? Animasinya itu saya menggunakan shape keys, jadi misalkan ke objek kita properties, ini ada shape keys. Bisa kalian klik, nanti di basisnya. Ini menandai bahwa ini bentuk objek utamanya. Lalu mau kita edit mesh-nya, kita tambahin lagi. Dan di sini baru kita edit. Kita pilih bagian sebelah sini, lalu kita mungkin gedein gitu ya. And kita bisa mainin value-nya.
bisa kita main value-nya tuh ya, maka ada gerakannya. Ya, ini gambaran besarnya seperti itu, cara membuat animasi buka tutupnya. Nah, lalu bagaimana dengan si kerangkanya? Kerangkanya juga begitu mudah. Saya hanya menggunakan cube, ya. Saya menggunakan cube, lalu saya edit mode, extrude ke x-axis, lalu saya tambahkan loop cut di sana, saya tambahkan banyak loop cut-nya. Oke, Ctrl R buat loop cut. Lalu saya tambahkan di modifier, itu adalah triangulate modifier. Ini modifier ini memang sangat berguna bagi kita. Oke, saya menggunakan triangulate modifier. Lalu saya tambahkan wireframe modifier. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan sticknya saya tebelin. Nih, kalian bisa lihat sebelum dan sesudah. Ini sebelum menggunakan triangulate, ya. Dan ini sudah menggunakan triangulate. Jadi kayak kerangka gitu. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Cukup simple. Kalau misalnya kalian tambahkan subdivision surface, maka hasilnya bakal lebih menarik lagi. Entahlah ini apa, tapi kalian bisa membuat satu hal yang lebih interesting gitu. Set smooth. Ya, epic gitu. Kayak apa ya? Ya kayak nggak tahu sih. Tapi ya, that's the idea. And then, lalu bagaimana dengan lampu? Lampu juga bentuknya simple doang. Saya nggak terlalu banyak ini effort di bagian modeling. Saya juga nggak jago modeling kok, jujur. Nah, ini lampu cuma gini doang. Ya, ini saya juga menggunakan mirror modifier. Tuh. Saya juga nggak tahu bentuk lampunya gimana. Supaya yang penting terbentuk lampu lah gitu. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada bandors-nya. Tuh, lalu saya animasi. Jadi si bandors-nya ini saya parent ya, saya parent ke apa ember ini. Saya parent ke ember ini sehingga dia ngikutin ya. Jadi gini nih. Nah, awalnya tuh seperti ini ya. Nggak ke parent, tapi ketika saya parent, saya pilih si bandor, saya pilih juga si bagian si ember ya, kita Ctrl P object transform, maka otomatis bandorsnya itu akan ngikutin si embernya gitu. Nah, ini cara saya animasinya itu, misalnya kita ke grab editor, grab editor, ini saya menggunakan noise modifier ya, noise modifier, jadi otomatis dia akan membuat animasi. Dan noise modifier di x-axis, jadi animasi di x-axis seperti itu. Kamu bisa lihat di sini, ya, tuh ya. Jadi nggak saya animasiin secara langsung, karena saya tidak mau gitu. Biarkan komputer melakukannya, ayolah, gitu ya. Lalu bagaimana dengan lightingnya? Oke, lightingnya bagian menarik. Lighting, oke, ini kita pilih ini lighting ya. Saya pilih dulu objeknya. Nah, ini dia lighting dan saya coba nyalakan. Kalian bisa lihat ada volumetric lighting di sini. Saya menggunakan Eevee render yang mana akan bagus banget buat kalau misalnya kita masukin volumetric. Kalau kita pakai cycles, bisa 2 hari saya ngerendernya. Ini mau cuma render ya 30 menit doang lah keseluruhan lah, kalau kurang lebih lah pakai Eevee. That's a great price. Nah, gimana cara ngedapetin volumetric lighting? Kita misalnya ke world settings. Nah, ini volume scatter. Ini sebelum saya remove dulu. Gimana cara remove? Remove. Nah, lihat tidak ada ya. Saya tambahkan volume scatter. Oke. Nah, ini bisa kalian atur density-nya. Ya. Bisa kalian atur semau kalian. Kalau waktu itu ada titik 10, makin gede angkanya maka makin tebal juga volumetriknya. Nah, kalian bisa lihat ada kotak-kotak kayak gini. Ya, ini voxel. Jadi kalau misalnya Eevee itu dia menggunakan grid ya, jadi nge-cheat untuk mendapatkan volumetric. Jadi bukan true volumetric, nge-cheat dia. Untuk menghilangkan grid seperti ini, kalian bisa naikin tile size-nya. Tapi downside-nya adalah akan lama ngerendernya gitu. Jadi paling saya waktu ngerender cuma di 4 pixel doang. Bakal halus jadinya. Dan bisa juga kalian tambahkan sampel supaya ditempatkan halus lagi volumetricnya. Dan juga di sini ada sampel juga di sini, bisa kalian naikkan. Tapi overall samples di sini udah defaultnya udah bagus kok. Haha, ada yang ketinggalan nih, sorry. Nah, untuk lighting, saya menggunakan spotlight dengan power yang cukup besar. Ini kalian bisa adjust sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu untuk radius adalah seberapa besar light source-nya. Semakin besar value-nya, maka semakin besar juga light source-nya. Nah, lalu selanjutnya adalah size.
Zeiss ini adalah seberapa luas cakupan si spotlight. Semakin besar Zeiss-nya, maka semakin besar juga cakupannya, dan sebaliknya. Lalu, satu lagi, blend. Blend ini adalah seberapa halus dari inti spotlight ke pinggir-pinggirnya. Dan ya, that's overall untuk lighting modeling. Nah, and then apa lagi? Nah, ini kalian bisa lihat ada banyak kerangka di sini. Ini kerangkanya saya duplikat menggunakan array modifier, ya. Jadi saya duplikat. Kalian bisa lihat di sini. Saya duplikat di x-axis, lalu duplikat juga di y-axis, ya. Tuh. Jadi nggak saya duplikat secara manual. Saya tambahkan dengan sesuka hati saya gitu kan, mau berapa gitu. Kayak duplikator. Kalau di Cinema 4D itu namanya cloner object, ya. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan lampunya? Lampunya itu saya duplikat aja, saya duplikat, nothing special gitu. Bikin satu collection, ya. Ini saya juga menggunakan apa namanya empty buat di parent, tuh, jadi bisa ngikutin. Jadi tinggal klik di outliner. Ini ada kumpulan lampu, select hierarchy, ya kan? Tinggal saya duplikat. Ada bisa shift D buat duplikat, G, Y, tuh. Maka akan dapatkan lampu lagi gitu. Lalu bagaimana dengan material? Material it's simple material. Oke. Kita ke sini dulu ya. Kalian bisa misal ke shader editor. Nah, ini materialnya cuma simple doang. Misal ada material untuk bagian LED screen. LED screen-nya itu saya menggunakan emission shader supaya meng-emit lighting. Kalian bisa lihat sini emission. Ya enggak. Lalu ada material gold sebelah sini, hanya principal BSDF doang, nothing special. Lalu bisa lihat juga di sini ada bagian Scandibet, nama perusahaannya, itu meng-emit lighting, ya enggak. Nah, ini bisa kalian atur tuh, ya. Jadi principal BSDF di mix dengan emission shader, gitu. Cukup epic. Itu mungkin ini saya kurang alfanya, harusnya saya jadiin vector, ya. Jadi cuman si Scandibet-nya doang yang meng-emit lighting. Karena ini pakai EV, ini tidak berdampak ke bagian samping-sampingnya, ya. Kalian bisa lihat nih meng-emit lighting, tapi di bagian sebelah sini itu nggak ter-emit lighting gitu, tidak terkena dampak dari lighting tersebut. Kalau misalnya kalian menggunakan cycles, ini saya matikan dulu volume scatternya karena berat banget kalau pakai cycles. Saya sering banget anggap pakai cycles gitu, bukan cycles, no, cycles, psychology. Nah, kalian bisa lihat ada dampaknya, tapi nggak ada bloomnya di sini ya. Kalian bisa lihat, misalnya saya naikkan, misalnya saya bikin 1, maka tidak ada dampaknya di sini. Bikin 100. See, ya, that's very much it. Kita berkali ke EV karena lebih ringan. Dan untuk mendapatkan bloom seperti itu, kalian bisa nyalakan bloom di sini. See, bisa bikin strength. Lihat. Dan pastikan screen space reflection nyala. Dan ya, untuk Scandibet-nya ini kayak stiker, ya enggak? Stiker. Bagaimana cara saya membuatnya? Jadi saya buat 2 UV map. Yang satu untuk bagian sebelah sini, untuk bagian bagian apa namanya, LED screen-nya. Satunya lagi untuk si logonya. Saya jadi buat double gitu. Terus saya taruh misal kayak gini, terus unwrap, terus saya pasin ke sebelah sini gitu sih. Dan pastikan ini ke clip. Kalau kita biasa itu repeat ya. Jadi kalau repeat itu kalau misalnya saya taruh bawah, maka muncul lagi dia. Lihat. Kalau clip itu enggak. Jadi cuman dia ngambil nge-reference dari satu gambar itu doang. Gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian suka dengan konsep bedah project seperti ini? Atau sebaliknya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, kalau misalnya nih kalian berkarya dan merasa
karya kalian jelek gitu, atau kalian merasa gagal dengan karya kalian, jangan berkecil hati. Karena semua orang pernah melaluinya, saya juga pernah melaluinya, termasuk di project ini, ya kan? Jadi, selama masih ada waktu, lakukanlah yang terbaik. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oke, semoga bermanfaat video ini. Saya Rifki, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.